Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Galih Rizani. Saya dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah fikih munakahat saya, yaitu bab mengenai memberi nafkah. Ya, langsung saja ke pengertian nafkah. Jadi nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagaimana tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Jadi dapat kita pahami di sini bahwa nafkah adalah sesuatu yang mempunyai nilai manfaat yang diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga sebagaimana tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Adapun pemberian nafkah berupa sandang, pangan, dan papan bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran pelatihan, pengobatan, dan juga pakaian, meskipun wanita yang dinafkahi itu orang kaya. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya pernikahan yang sah, penyerahan diri istri kepada suami. Nah, dan tujuan pemberian nafkah itu yaitu pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diberikan. Jadi itu tadi kesimpulan pengertian dari nafkah itu sendiri. Ya, selanjutnya syarat berhak nafkah. Yang pertama itu sahnya akad nikah. Jadi wajibnya memberi nafkah apabila sudah sah nikahnya dan sudah resmi menjadi suami istri. Terus yang kedua, penyerahan diri istri kepada suami. Jadi sang istri sudah ikhlas dan ridho pasrah ke suami bahwa siap mengikuti apa yang baik menurut suami sebagai kepala rumah tangganya. Terus yang ketiga, pindah sesuai dengan yang diinginkan suami. Jadi kemanapun suami pergi atau pindah rumah misalnya, sang istri harus mengikuti suaminya. Terus yang keempat, mereka bisa diajak bersenang-senang atau memenuhi sebagaimana kebutuhan suami dan istri. Jika istri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, adapun menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam berpendapat yaitu tidak wajib nafkah karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna, yakni kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak lewat pengganti, yakni nafkah. Adapun menurut ulama Hanafiyah berpendapat jika seorang suami menahan istri kecil dan tinggal bersama suami untuk bersenang-senang, maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama istri dewasa wajib memberi nafkah karena kemungkinan bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari sisi suami kurang dapat terpenuhi. Ya, selanjutnya yaitu ukuran nafkah. Adapun perkiraan nafkah menurut kemudahan dan kesulitan suami berdasarkan firman Allah pada Quran surat At-Talaq ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min ujdikum. Yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Adapun makna ayat tersebut yakni menurut kemampuanmu. Jadi nafkahilah istrimu sesuai dengan kemampuanmu yang mencukupi kamu, istrimu, dan anak-anakmu. Bahwa setiap yang memberikan nafkah harus sesuai dengan kadar kondisinya. Ya, selanjutnya yaitu nafkah yang diberikan baik berupa makanan dan pakaian.
Adapun makanan yang diberikan adalah makanan pokok yang ada di daerah setempat, baik gandum putih, gandum merah, atau selainnya hingga susu bagi penduduk yang menjadikannya sebagai makanan pokok misalnya. Dan wajib memberikan lauk pauk dan pakaian yang biasa terlaku kepada sang istri. Sehingga jika daerah setempat itu biasa memakai lauk pauk dengan minyak zaid misalnya, atau minyak wijen, mentega, dan sesamanya, maka kebiasaan tersebut harus diikuti. Nah, jika di daerah setempat tidak ada lauk pauk yang dominan, maka wajib memberikan lauk pauk yang layak dengan keadaan sang suami. Nah, lauk pauk berbeda-beda dengan berbeda-bedanya musim, sehingga di setiap musim wajib memberikan lauk pauk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat pada saat itu. Nah, istri juga wajib diberikan daging yang sesuai dengan keadaan suaminya. Jika kebiasaan daerah setempat dalam urusan pakaian bagi orang sekelas sang suami adalah dengan bahan katun atau sutra, maka wajib untuk memberikan pakaian dengan bahan tersebut pada sang istri. Nah, jika sang suami adalah orang miskin, ukuran miskinnya dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap harinya. Maka wajib memberikan makanan 1 mud atau sama dengan 175 gram atau 0,688 liter. Ya, maksudnya wajib bagi suami memberikan makanan 1 mud dari makanan pokok yang dominan di daerah setempat kepada istri setiap hari hingga malam harinya, dan memberikan lauk pauk yang biasanya dikonsumsi oleh orang-orang miskin daerah setempat, dan memberikan pula pakaian yang biasa digunakan oleh mereka. Nah, jika sang suami adalah orang yang tengah-tengah dan ukuran tengah-tengahnya ini dipertimbangkan saat itu terbitnya fajar setiap harinya hingga malam harinya, maka wajib 1 mud setengah. Maksudnya wajib bagi sang suami memberikan 1 mud setengah dari bahan makanan pokok yang dominan di daerah setempat itu, dan wajib pula memberikan lauk pauk dan pakaian yang tengah-tengah pada sang istri. Yang dimaksud dengan tengah-tengah adalah sesuatu yang berada di antara sesuatu yang wajib bagi suami yang kaya dan wajib bagi suami yang miskin. Nah, bagi sang suami wajib memberikan milik berupa bahan makanan biji-bijian kepada sang istri, dan bagi sang suami wajib untuk menggiling dan membuat roti bahan makan tersebut. Sang istri berhak diberi alat makan, minum, dan memasak. Sang istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak baginya secara adat. Jika sang istri termasuk orang-orang yang biasa dilayani, maka bagi sang suami mencarikan pembantu untuk sang istri gitu. Bagi pembantu wanita, baik itu sewa atau dengan memberikan nafkah kepada wanita yang menemani istrinya. Nah, karena untuk melayani sang istri jika memang sang suami rela dengan wanita tersebut. Ya, selanjutnya bersikap wajar dalam nafkah. Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian, baik untuk mereka maupun untuk anak-anak mereka. Jadi karena berlebihan dalam hal tersebut dan mengikuti berbagai model, membuat istri berganti-ganti alat perabot rumah tangga misalnya, semua itu berlebihan dan sia-sia. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada semua ini, ia akan menghadapi berbagai kesulitan karena ketemakannya yang tidak mengenal cukup dan batas, sebagaimana arus perkembangan berbagai model di era sekarang
mereka mengganti dan mengubah-ubah model agar diikuti dan barang dagangannya bisa laku keras tanpa mempedulikan penderitaan seseorang. Secara tidak langsung, mereka berusaha mengalihkan harta kekayaan yang dimiliki seorang kepada hal yang tidak lebih bermanfaat. Dengan demikian, tanpa disadari telah menundukkan manusia pada nilai material. Ya, selanjutnya nafkah istri berkarir. Banyak wanita yang bekerja pada zaman sekarang yang menuntut keluar dari rumah dan menggosongkannya di sebagian waktu. Bagaimana nafkahnya? Jadi, jika ia bekerja tanpa ridho suami, maka tidak wajib diberikan nafkah. Tapi jika ia bekerja dengan ridhonya, nafkah tetap jalan. Wajib ridho suami pada suatu waktu itu tidak otomatis menjadi ridhonya di setiap waktu dan tempat. Baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong muzus dan gugur nafkahnya. Hanya istri yang berkarir harus ikut memikul dari nafkah jika suami menuntut, karena pekerjaan wanita didasarkan perhitungan maslahat suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga istri. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya. Ia butuh orang yang menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwanya. Suami tidak dapat menemuinya selain hari-hari kerja. Jadi jika kedua pasangan suami istri ridho bahwa harta mereka menyatu, maka tidak ada masalah. Dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap nafkahnya bagi suami, itu pahala. Nah, jika mereka berbeda pendapat, istri harus menanggung sebagian nafkah sebagai kompensasi kesepian, dan suami membiarkan status demikian karena uruf dan kondisi lingkungan. Ya, selanjutnya jika suami tidak mampu menafkahi. Jika sang suami tidak mampu memberi nafkah sang istri, maka bagi sang istri diperkenankan bersabar atas ketidakmampuan sang suami dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri atau dari hutang, dan apa yang ia nafkahkan itu menjadi tanggung jawab hutang sang suami. Jadi tidak mampuan suami terhadap sang istri dapat menafkahi dirinya sendiri dari hartanya sendiri gitu, atau bisa jadi dari hutang. Nah, yang menafkahkan itu menjadi tanggung jawab hutang sang suami. Jadi kalau hutang itu istri yang hutang, tapi sang suaminya yang bertanggung jawab gitu. Dan istri juga diperkenankan merusak nikah atau fasakh. Ketika sang istri merusak nikah, maka terjadilah perceraian. Dan ini adalah perceraian sebab merusak nikah, bukan perceraian sebab talak. Nah, sedangkan masalah nafkah, hari-hari yang sudah terlewat, maka tidak ada hak lagi bagi sang istri untuk merusak nikah sebab sang suami tidak mampu memberikannya. Begitu juga bagi sang istri berhak merusak nikah jika suaminya tidak mampu memberikan mas kawin sebelum berhubungan intim. Nah, baik sebelum akad, sang istri sudah tahu bahwa sang suami tidak mampu memberikannya ataupun tidak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang pas, saya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, adapun dua pertanyaan yang diajukan oleh Zahra Putri Al-Hakni. Yang pertama itu, apakah benar ketika seorang istri dijatuhkan cerai oleh suaminya, maka setelah selesai perceraian maka mantan suami harus memberikan nafkah pada mantan istri sesuai kemampuan dalam jangka waktu tertentu? Ya, jawabannya ya benar jika jenis talaknya adalah
talak yang masih bisa rujuk kembali. Maka saat itu suami harus menafkahi istrinya selama masa iddah. Adapun jika telah habis masa iddah dan tidak rujuk, maka suami itu tak memiliki kewajiban lagi menafkahi istrinya. Adapun pertanyaan kedua yaitu apakah ada faktor yang menyebabkan wajib nafkah? Ada. Yang pertama itu dengan sebab keturunan. Wajib atas bapak atau ibu kalau bapak tidak ada memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai bapak. Terus yang kedua dengan sebab perkawinan. Diwajibkan kepada suami memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan ataupun pakaian maupun kediaman dan perkakas rumah tangga, misalnya menurut tempat dan keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami, kemampuan suami. Terus yang ketiga itu dengan sebab milik, yaitu contohnya kayak kita memiliki binatang yang wajib atasnya memberikan makan binatang dan dia wajib menjaganya, jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab pertanyaan dari Zahra Putri Al-Hakni. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.